Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di kisah horor. Kali ini saya akan membahas kisah horor misteri yang dikirim dari Mila Karmila, yang dia punya pengalaman waktu menginap di hotel. Oke, langsung saja kita ke videonya. Penasaran? Kamu harus baca dan siapkan mentalmu biar tidak takut. Maaf Bu, sebelum nomor Ibu sudah melakukan check out tadi siang dan sekarang kosong. Sepi, belum berdiri sama teman sendiri. Oke, yang langsung aja. Seperti pengalaman horor di hotel yang sama saya alami, dari luar kondisi hotel yang saya tempati tidak ada masalah dan tidak ada keanehan sama sekali. Tapi entah kenapa saya merasa agak aneh ketika kami melangkah masuk ke dalam lobi. Saya hanya berpikir bahwa kondisi badan saya lelah karena capek setelah melakukan aktivitas. Setelah mendapati kunci kamar, saya pun bergegas menuju kamar untuk istirahat. Tapi tetap saja saya masih merasa tidak enak badan. Saya mencoba merepakkan badan sejenak di kasur dan kemudian berniat untuk membersihkan badan. Hari pun sudah gelap. Saya memutuskan untuk mandi, berharap semua rasa capek yang saya rasakan hilang. Setelah saya mandi, saya pun keluar dan merasa terkejut lantaran saya melihat semua gorden dan jendela terbuka, sehingga angin pun bebas masuk ke dalam kamar karena sudah masuk dalam berdenyutnya. Jeda. Saya pun terperanjat kaget ketika melihat pintu kamar mandi tertutup dengan keras. Kali ini bulu kuduk saya benar-benar berdiri. Saya menatap ke arah kamar mandi sejenak sebelum membuka kunci kamar dan keluar. Saya menceritakan kepada teman saya tentang kejadian yang baru saja saya alami dan menanyakan kepadanya juga apakah dia membuka semua jendela dan kamar. Tapi teman saya hanya menjawab bahwa dia baru saja datang ke hotel dan belum masuk ke dalam kamar. Lalu siapa yang membuka dan jendela? Terkadang saya malas untuk menyorokkan keadaan sekitar. Saat bermalam di hotel, melihat kondisi badan sudah lelah setelah masuk ke kamar mandi, hal yang saya pikirkan adalah tidur. Tapi naas, malam itu saya tidak bisa tidur. Berbagai hal saya lakukan, mulai dari chat sama teman-teman, mendengarkan musik, hingga membaca buku. Biasanya kalau mata saya capek, maka akan setengah jam dengan sendiri. Saya melirik jam pada layar smartphone saya. Tak terasa udah jam 12 malam. Ketika mata sudah mulai berat, saya meletakkan buku yang saya baca dan tidur. Baru memejamkan mata, saya pun terpaksa membuka mata dan bangun. Saya mendengar suara anak-anak bergurau kencang sekali. Saya diam dan mencoba mencari sumber suara tersebut. Semakin kencang dan semakin berisik. Duh, anak ini, mak bapaknya kemana sih? Jam segini belum tidur malah berisik. Setelah bergumam meluapkan kekesalan pertama, saya masih sabar. Lama-lama saya merasa terganggu karena semakin berisik dan gaduh. Dengan sedikit rasa kesal, saya menelepon resepsionis agar pihak hotel yang menegur sama tamu sebelah. Tapi informasinya, pihak hotel justru membuat saya semakin kaget. Maaf Bu, sebelum nomor itu sudah ngecek tadi siang dan sekarang kosong. Lalu siapa yang berisik malam-malam begini? Sampai kaget bising saya dan jawabannya. Pengalaman aneh yang saya alami bersama seorang teman di suatu hotel itu selalu menjadi obrolan menarik. Entah kenapa, setiap kali bertemu dengannya, kami selalu dan aneh. Saat itu saya dan Marisa tidak ikut
Even kami sudah capek dan saya sendiri menderita radang tenggorokan. Dari sore kami hanya melakukan kegiatan di kamar. Saya tidur, begitu juga Marisa. Sekitar jam 10 malam saya terbangun dan saya mendapati Marisa sedang memainkan smartphone miliknya. Kami pun mengobrol dan saling saya mengajak dia untuk keluar ke lobi karena bosan di kamar. Tanpa pikir panjang, Marisa pun mengiyakan ajakan saya. Setelah puas di lobi, kami pun masuk ke kamar dan saya berkata padanya, sepertinya aku akan usah tidur deh. Tidur kebangun jam segini. Marisa berkekeh. Setelah itu saya pun ingat tidak ingin apa-apa. Malam itu pada saat kami masuk ke dalam kamar, rupanya saya sudah terlelap sejak badan saya menyentuh kasur. Sementara Marisa sudah bisa tidur dan berusaha tidur sambil bermain handphone. Namun tiba-tiba ia melihat sosok wanita putih berada di tepat bawah kaki saya, berdiri dengan rambut panjang dan terurai dan posisi kepala yang menunduk. Sontak Marisa pun kaget dan teriak, tapi saya tidak merespon teriakannya dan masih terlelap tidur. Ibarat mimpi buruk, dia pun segera menjam mata dan komat membaca doa. Malam itu seolah menjadi malam terburuk untuk Marisa dan rasa aneh saya rasakan sejak menempati kamar tersebut pun terjawab sudah. Rasanya aneh ketika saya dan keluarga memutuskan untuk memesan hotel saat berlibur di salah satu tempat wisata di Purwokerto. Harga kamar yang saya pesan tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Fasilitasnya pun lumayan menurut saya, sama seperti hotel pada umumnya yang terletak di sekitar area wisata. Musim liburan membuat hotel yang kami tempati ramai. Saya pun merasa bahwa sebelah kanan dan kiri kamar saya dihuni tamu lain. Malam itu saya tidur bersama kakak saya dan anggota keluarga lain di tengah-tengah guran kami tiba-tiba terdengar suara aneh dari kamar sebelah. Sontak kami pun menghentikan obrolan. Namun setelah kami diam, justru suara itu hilang. Kami pun melanjutkan obrolan lagi hingga suara dari kamar sebelah terdengar jelas. Suara apa sih itu, Kak? Perasaan saya pun bertanya kepada kakak saya yang dia hanya menaikkan bahu, memberikan isyarat bahwa dia pun tidak tahu suara apa. Mas, sudah mas. Sontak saya dan kakak saya saling memandang dan kemudian kami pun bergagah mendengar suara tersebut makin kencang. Oke ya, buat kamu teman-teman, itu tadi cerita dari kisah horor di hotel ya. Semoga kamu terhibur dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih teman-teman.